Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang perempuan bernama Drasa yang merupakan sniper terlatih dengan bakat langka. Ia mampu bertahan dalam lubang selama 7 hari tanpa tidur sama sekali, hanya untuk menuntaskan misinya, yaitu menembak seorang target yang datang dari luar negeri. Beralih ke New York, lebih tepatnya pada seorang pria bernama Levi. Sama seperti Drasa, Levi adalah seorang sniper handal berpengalaman terlatih, memiliki bakat dalam menembak jarak jauh. Di mana saat ini Levi sudah menganggur selama kurang lebih 1 tahun setelah memutuskan keluar dari dunia militer. Saat sedang melamun di pinggir pantai, Levi mendapat pesan dari sebuah perusahaan militer swasta yang menawarkan sebuah pekerjaan yang karena saat ini Levi sedang butuh uang untuk bayar cicilan pinjol dan sewa janda, Levi pun menerima tawaran tersebut. Perkenalkan, beliau bernama Ibu Marta, seorang pimpinan perusahaan swasta yang masih bagian dari lembaga militer. Beliau langsung membacakan data identitas Levi yang tercatat sebagai mantan salah satu penembak elite dan sudah membunuh sekitar kurang lebih 1.000 target. Di mana Marta sangat takjub dengan pengalamannya dan ingin menawarkan pekerjaan yang tepat untuknya. Singkat cerita, Levi terlihat sudah berada dalam pesawat setelah menerima pekerjaan yang dimaksud. Namun yang menarik adalah Levi tidak diberitahu sedikit pun tentang siapa targetnya, di mana lokasinya. Hanya perlu mengikuti perintah sesuai yang sudah diinstruksikan dan langsung terjun bebas dari dalam pesawat. Kurang lebih 1 minggu, Levi harus berjalan sejauh 40 km menembus hutan, melewati sungai, memanjat tebing dan lain sebagainya, hanya untuk menuju titik lokasi yang sudah ditentukan. Tibalah Levi di titik lokasi yang menjadi tujuannya, yaitu sebuah jurang dalam tak berujung yang ditutupi oleh kabut tebal, di mana Levi langsung bertemu dengan seorang tentara yang sudah lama berada di sana dan langsung mengajaknya menuju menara. They gave me an unmarked topo map. I don't even know what country I'm in. From home for the next 365 days. Completely self-sufficient. Dari penuturan si tentara, ia mengaku sudah bekerja cukup lama di menara itu sendirian. Dan semua kebutuhan sudah disiapkan, mulai dari makanan, persenjataan, amunisi, dan lain sebagainya, tanpa diberikan petunjuk seperti apa jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Levi harus menggantikan si tentara yang sudah selesai kontrak kerjanya dalam 1 tahun. Dan kedepannya Levi akan berada di sana sendirian. Each with its own power and backup power source. But they also work with shit like Google Earth. Tak hanya itu saja, Levi juga diberitahu tentang pekerjaan mereka yang sangat dirahasiakan, tidak ada komunikasi ke dunia luar. Satu-satunya tugas Levi adalah memantau jurang berkabut tersebut. Di sana terdapat pagar kawat yang mengelilingi setiap tepian jurang dan ranjau peledak yang digantung di tiap sisinya. Sensor otomatis yang dapat memberitahu jika ada pergerakan dan satelit pemancar yang berfungsi untuk menutupi jurang itu dari pelacakan demi menjaga kerahasiaan akan keberadaan jurang tersebut. Copy that. Look, this place is old. I'm talking end of the Second World War, early Cold War shit. Satu-satunya partner kerja Levi adalah seseorang yang berada di menara seberang, yang merupakan perwakilan dari negara lain. Yang mana pekerjaan ini sudah dilakukan selama lebih dari 80 tahun setelah Perang Dunia Kedua, dengan para penjaga menara yang selalu diganti setiap 1 tahun sekali. It's the name of a T.S. Eliot poem. Levi yang penasaran pun bertanya ada apa di bawah jurang. Si tentara pun tidak bisa menjelaskannya. Tapi jika ada sesuatu yang memanjat dari bawah jurang itu, dan tembaklah agar tidak sampai ke permukaan dan lakukan tugasmu sampai. I need to keep people from going in the gorge. No. You need to stop what's in the gorge from coming out. Entah ini ada kaitannya dengan makhluk mitologi yang sudah ada selama ribuan tahun, atau Pak Wow-Wow yang keluar untuk menebar kebohongan kepada publik. Levi sama sekali tidak diberitahu tentang apa yang harus dia hadapi. JD, what do you think's really going on here? Setelah selesai melakukan serah terima, si tentara langsung pergi ke titik penjemputan yang sudah ditentukan. Ia dijemput oleh sebuah helikopter yang akan membawanya pulang ke kampung halaman. Namun sesuatu yang tidak diduga terjadi. Si tentara harus dieliminasi sesuai perintah dari pusat, demi untuk menjaga kerahasiaan jurang itu.
Setelah 1 bulan berada di tempat ini, Levi terlihat sudah terbiasa melakukan rutinitasnya. Seperti memeriksa satelit, memastikan pagar kawat tetap utuh, memeriksa mesin senjata otomatis, dan memberikan laporan setiap 1 bulan sekali. Alpha, Bravo, 97 Omega. Dan disitulah Levi tak sengaja menemukan catatan yang dibuat oleh orang-orang sebelumnya. Lengkap dengan tahun pembuatannya yang salah satunya adalah penjaga menara daripada tahun 1947 yang membuat catatan seperti ini. Pandai-pandailah membohongi rakyatmu. Jangan sampai rakyatmu pintar, karena bisa menghancurkanmu di kemudian hari. Untuk pertama kalinya setelah 1 bulan berada di sana, Levi bisa melihat partner jauhnya yang merupakan seorang perempuan tiada lain tiada bukan ia adalah Drasa, sosok sniper profesional di adegan awal. Sehingga sudah jelas orang-orang yang direkrut untuk menjadi penjaga menara adalah orang-orang pilihan dengan bakat langka dan spesial. Dua bulan telah berlalu sejak Levi dan Drasa menjadi penjaga menara. Mereka untuk pertama kalinya melakukan interaksi secara langsung menggunakan tulisan yang dilihat melalui teropong jarak jauh. Selain berkenalan satu sama lain, mereka juga melakukan adu tembak untuk mengetahui skill menembak siapa yang lebih baik. Kesenangan tiba-tiba saja berakhir ketika Drasa melihat sesuatu di bawah menara Levi. Entah makhluk apa yang sedang memanjat itu. Drasa yang berada di sisi lain pun memberikan bantuan dengan melepaskan tembakan menggunakan senjata mesin. Setelah berhasil mencegah makhluk itu naik ke atas, suasana tiba-tiba menjadi tegang saat Drasa mendengar sesuatu yang seperti sedang naik ke atas menaranya. Ternyata itu baru permulaan, karena gerombolan monster kembali bermunculan dari bawah, bahkan berhasil melewati batas aman dan mengaktifkan sensor otomatis, sehingga inilah yang terjadi. Keesokan paginya, Levi langsung memperbaiki semua kerusakan yang terjadi semalam, seperti pagar besi yang rusak dan ranjau gantung otomatis. Dan tepat saat Drasa sedang memantaunya dari kejauhan, tiba-tiba saja muncul sebuah drone, tapi berbeda dari biasanya, yang terbang dari bawah kabut tebal dan langsung pergi begitu saja. Tepat saat malam Natal, Levi berinisiatif membuat pohon Natal menggunakan lampu yang ia temukan di gudang. Hal itu cukup membuat Drasa merasa senang, dan pada akhirnya mereka pun bersenang-senang bersama dan bermain drum buatan mendadak. Setelah 6 bulan mereka berdua berada di sini, Drasa yang sedang terpuruk pun teringat dengan ayah tercinta. Ia tidak melakukan patroli rutin, membuat Levi bertanya-tanya hingga tepat pada malam harinya Drasa pun mengutarakan isi hatinya yang sedang butuh seseorang di dekatnya. Mengetahui Drasa sedang butuh sosok yang bisa menenangkannya, Levi pun berencana untuk menemui Drasa secara langsung. Ia mulai mencari alat-alat yang dapat dipergunakan, bermaksud membuat peluncur tali agar bisa menyeberang ke menara Drasa di seberang. Hingga tiba saatnya Drasa cukup terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh Levi. Dengan tanpa ada keraguan sedikit pun, Levi menembakkan bazooka tanpa peledak. Setelah talinya sudah diikat dengan erat oleh Drasa, sebelum berangkat Levi mencukur kumis dan jenggotnya agar terlihat sedikit rapi di depan Drasa. I brought you flowers.
Untuk pertama kalinya sejak berkenalan mereka akhirnya bisa bertemu, langsung mengobrol dan makan malam bersama. Yang mana pertemuan ini sudah pasti berakhir dengan adegan kuda-kudaan. Could you lie to me, Levi? Keesokan paginya setelah puas kuda-kudaan sampai bubul bersama, Levi pun berpamitan dengan Drasa menggunakan tali yang sama untuk menyegerang. Levi pun terjun bebas ke dalam jurang setelah talinya terputus akibat para makhluk yang sedang naik dan tak sengaja mengenai ranjau gantung, di mana Drasa dengan cepat bersiap untuk melakukan penyelamatan dan langsung terjun ke bawah. Drasa pun mendarat di sungai yang mengalir dengan deras dan tak sengaja menjatuhkan pengerek otomatis yang harusnya ia gunakan untuk naik kembali ke atas. Yang setelah Drasa berhasil naik ke daratan, Levi terlihat sedang pingsan dan terjebak di atas pohon tepat saat ada seekor ulat monster yang perlahan mendekatinya. Setelah berhasil menembak ular tersebut, Levi kembali terjebak oleh makhluk lain seperti tumbuhan mulut monster yang berisi perekat alami yang membuatnya tidak bisa lepas. Syukur tepat waktu Drasa berhasil menyelamatkannya, di mana kejutan belum berakhir sampai di sini karena tak lama kabut pun semakin pekat. Entah makhluk apa yang sedang mereka berdua hadapi. Makhluk-makhluk itu bisa menunggangi kuda dan mencoba menyerang mereka berdua. Namun sebagai dua sniper terbaik dan terlatih yang memiliki bakat di atas rata-rata, Levi dan Drasa pun mampu mengatasi itu semua. Di tengah kabut yang tebal, mereka berdua pun berjalan mengikuti kata hati, hingga sampai di sebuah mati yang sudah lama ditinggalkan. Tak hanya itu saja, Drasa pun menemukan retakan tanah bekas terjadinya gempa bumi di masa lalu dan entah apa yang sudah terjadi dengan kota di bawah jurang ini. Menyadari risiko berbahaya ketika berada di tempat terbuka, Levi dan Drasa pun masuk ke dalam sebuah gereja tua yang berisi penuh dengan jenazah manusia yang sudah tinggal tengkorak. Di mana saat mereka berdua sedang mengamati area sekitar, inilah yang terjadi. Muncul makhluk aneh yang berwujud laba-laba dengan kepala tengkorak manusia. Entah makhluk apa ini, Drasa dan Levi pun harus berjuang menghadapi mereka semua sampai akhirnya. Tak bisa terus-menerus menghadapi serangan yang bertubi-tubi. Drasa pun mengambil senjata peledak untuk membuat luang besar. Lolos dari gereja mematikan, Levi dan Drasa pun berlari hingga sampai di sebuah bunker raksasa yang dibangun di bawah tanah. Ketika sudah berada di dalam, mereka pun menyadari bahwa tempat ini adalah sejenis laboratorium penelitian rahasia, di mana Levi tak sengaja menemukan sebuah kaset dan langsung memutarnya untuk mengetahui isinya. Dalam rekaman video lama itu terlihat ada seorang ilmuwan yang merupakan pimpinan proyek rahasia pemerintah. Disinilah semua rahasia akan terungkap. Bahwa pada tahun 1940-an ketika Perang Dunia Kedua berakhir, organi rahasia ini sedang mengembangkan senjata biologis atau senjata biokimia yang tidak kalah mematikan. Namun di tengah proses penelitian terjadi gempa besar yang mengakibatkan kebocoran sehingga terjadilah bencana mengerikan. Ketika biokimia itu memicu mutasi genetik yang mengakibatkan DNA manusia bercampur dengan seluruh ekosistem yang berada pada radius 5 km dan menghasilnya semua makhluk mengerikan tadi. No longer about research. Containment. Human DNA has merged with plants. They will present themselves physically like this.
Tak berhenti di rekaman itu saja, Levi dan Drasa pun menemukan satu ruangan berisi komputer kekinian yang tidak mungkin berasal dari tahun 40, di mana saat Levi menyalahkan komputernya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang orang yang merekrut mereka berdua, yaitu Ibu Martha, bahwa ia adalah pimpinan dari sebuah perusahaan swasta bernama Darklight, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penelitian genetik dan pertahanan yang pada intinya Ibu Martha sengaja menjaga dan merahasiakan jurang ini untuk dijadikan sampel penelitian dalam rangka membuat pasukan aneh sebagai pertahanan Amerika. Their drones are collecting hybrid DNA samples. They're building super soldiers. Young soldiers and scientists studied like suffering lab. Tidak hanya itu saja, Levi juga menemukan satu folder berjudul Stray Dogs. Itu adalah sebuah protokol darurat andai terjadi rahasia ini bisa terbongkar sehingga secara otomatis akan meledak dengan sendirinya dengan radius kurang lebih 5 km. Selesai dengan lab tersebut, Levi dan Drasa pun keluar untuk mencari jalan agar bisa naik ke atas. Namun di tengah pencarian tiba-tiba saja Drasa terkena jebakan tali yang dibuat oleh satu makhluk yang menunggangi kuda. Berdasarkan jejak Drasa yang diseret, Levi pun berhasil menemukan kemana Drasa dibawa, yaitu sebuah lubang besar berisi rudal raksasa yang belum diluncurkan. Dan disinilah Drasa diikat oleh makhluk tersebut. Makhluk ini dulunya adalah manusia yang terkena paparan biokimia yang tepat saat makhluk itu akan menyerang Drasa pun segera menendangnya. Tepat waktu Levi datang ketika Drasa butuh pertolongan, dan setelah memastikan si makhluk sudah mati, Drasa dan Levi pun mencari jalan menuju ke permukaan. Sangat tidak terbayang ketika mereka melihat tanaman yang bermutasi, persis seperti yang sudah dijelaskan oleh ilmuwan yang ada di rekaman video jadul. Kebocoran biokimia tersebut telah menyebabkan DNA manusia bercampur dengan tanaman yang menghasilkan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Drasa berjalan secara sembrono pun malah menginjak salah satu tanaman yang membuat lari bet sendiri, sehingga Levi harus membereskan masalah tersebut dan terpaksa melepaskan tembakan peledak untuk menyelesaikannya. Setelah berhasil mengalahkan makhluk itu, mereka pun ke sebuah gudang yang masih menyimpan mobil yang tentu saja memiliki derek cukup kuat. Dengan pengalaman yang luas, mereka pun mengotak-atik mesin mobil tersebut dan langsung pergi ke lokasi titik jatuh mereka. There, that's it. Tiba di lokasi tali putus yang digunakan oleh Levi untuk menyeberang, mereka pun mengikat talinya pada derek mobil tersebut. Ketika mereka sedang berusaha naik ke atas, tiba-tiba muncul beberapa makhluk kayu yang berusaha menyerang. Tepat saat Levi dan Drasa berhasil melewati kabut tebal, makhluk-makhluk itu pun mulai memanjat naik untuk mengejar mereka berdua. Sehingga inilah yang terjadi. Dengan bensin yang dibakar, Levi dan Drasa berhasil menjatuhkan makhluk-makhluk itu dan berhasil mencapai permukaan dengan selamat. Levi pun kembali ke menara tempatnya berada dengan menggunakan peluncur tali milik Drasa. Sesampainya di sana, Levi segera memberikan laporan bulanan menggunakan telepon satelit. Namun tak terduga, telepon tersebut tersambung dengan Ibu Martha yang mengetahui kalau komputer di bawah jurang sempat aktif. Sehingga Levi didesak untuk menjawab siapa yang melakukannya. Did you go into the gorge? Negative. But I did see one of your drones fly out of here. Selain menjelaskan tentang tujuan dari perusahaannya yang sedang mengembangkan proyek tentara mutan untuk sebagai pertahanan negara Amerika, Ibu Martha pun terpaksa harus mengeksekusi orang yang sudah mengaktifkan komputernya, yang karena Levi tidak mengaku, Ibu Martha pun akan menghabis rekannya yang berada di menara seberang, yaitu Drasa.
Dengan fakta bahwa ini akan berakhir buruk, Levi dan Drasa pun sepakat untuk membuat rencana antisipasi. Mereka meletak beberapa peledak pada semua satelit untuk menyambut kedatangan Ibu Martha dan seluruh pasukannya. Tiba saatnya Ibu Martha datang. Beliau tidak menemukan Levi dimanapun. Menyadari Levi dan Drasa sudah bersekongkol kabur, Ibu Martha pun melepaskan beberapa drone militer untuk melakukan pelacakan. Selesai mengatasi drone militer penembak, Levi dan Drasa pun langsung mengambil posisi membidik untuk menembak peledak yang sudah mereka siapkan pada satelit. Sesuai yang sudah dijelaskan di awal, satelit-satelit itu digunakan untuk mencegah pemaparan kabut tebal berisi biokimianya. Sehingga ketika satelitnya hancur dan pelindungnya lenyap, maka protokol keamanan pun akan secara otomatis diaktifkan dan radius ledakannya akan terjadi sejauh 5 km. Dengan cepat Ibu Martha pun pergi dengan helikopternya untuk mencapai jarak aman. Begitupun dengan Levi dan Drasa yang berlari secepat mungkin menuju titik aman. Namun tepat saat Levi masih berlari dengan kaki yang terpincang-pincang dan Ibu Martha yang masih ketir dengan nasibnya, inilah yang terjadi. Ibu Martha tidak berhasil selamat, begitu pun dengan Levi yang entah bagaimana nasibnya. Satu-satunya orang yang selamat adalah Drasa yang langsung pulang menuju ke kampung halaman. Dua bulan setelah kejadian itu, kini Drasa bekerja menjadi seorang LC di sebuah cafe dan restoran tempat wisata, di mana Levi akhirnya kembali muncul, yang artinya Levi berhasil selamat atas kejadian itu. I had to get back to you. Tamat, jangan lupa subscribe.